Halo semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Invest Saham. Jadi pada video kali ini kita akan menganalisa salah satu saham BUMN yang sangat potensial. Tapi pertanyaannya, apakah saham ini layak untuk investasi di tahun 2024 ini? Nah, kita akan jawab pertanyaan tersebut ya di video kali ini. Jadi silahkan teman-teman simak videonya sampai akhir. Tapi sebelumnya, disclaimer on, ini adalah analisa dan juga opini pribadi, bukan financial advice. Jadi seluruh keputusan investasi menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing ya sebagai investor di pasar modal Indonesia. Nah, jadi video kali ini ada kaitannya dengan melonjaknya harga timah ya guys ya. Dan ini disebabkan oleh Indonesia dan juga Myanmar yang membuat harga timah menjadi panas ataupun melonjak dan menyebabkan saham ini terbang sangat tinggi ya guys ya. Jadi sebenarnya ada dua saham yang akan kita bahas pada video kali ini, tapi kita menitik beratkan kepada perusahaan timah BUMN yaitu PT Timah Tbk dengan kode saham TINS. Nah, sebelum kita menganalisa saham TINS, kita akan lihat dulu ya beberapa korelasinya terhadap melonjaknya harga timah. Dilansir dari investor.id, harga timah kontrak 3 bulan naik 1,37% menjadi 27.192 US dollar per tonnya di London Metal Exchange atau LME. Berdasarkan data Trading Economics yang dikutip hari Jumat lalu, ini dipicu dari aksi junta Myanmar menutup pertambangan timah di negara itu dan mandeknya ekspor timah dari Indonesia. Pertambangan timah di Myanmar ya masih ditutup, sedangkan ekspor timah dari Indonesia tertunda. Belum ada perdagangan timah di ICDX sejak 2024, ujar Tom Langston ya guys ya. Nah, jadi apa sih yang menyebabkan pertambangan timah di Myanmar ini ditutup dan ekspor timah dari Indonesia ini tertunda? Sebenarnya ada beberapa faktornya gitu guys ya. Nah, tapi mungkin teman-teman belum tahu guys ya, siapa sih produsen timah terbesar gitu ya. Kalau misalkan produsen timah terbesar di dunia itu adalah Cina sendiri. Tapi karena besarnya permintaan ya guys ya untuk semikonduktor dan untuk berbagai perangkat teknologi lainnya, ya timah ini kan digunakan untuk berbagai macam kepentingan ya. Salah satunya adalah bahan baku kaleng ya, pengganti aluminium dan lain-lain ya seperti semikonduktor ya untuk perangkat teknologi seperti itu. Nah, sedangkan di Asia itu produsen timah terbesar adalah Indonesia gitu guys ya. Lalu ada Myanmar di urutan kedua, lalu Vietnam urutan ketiga, dan Malaysia urutan keempat. Nah, Malaysia ini juga berkontribusi gitu guys ya terhadap kenaikan harga timah dunia. Lalu ada Laos, Thailand ya, dan lain-lain. Nah, teman-teman juga harus tahu bahwa Cina itu ya karena akibat permintaan semikonduktor yang semakin besar gitu guys ya untuk perkembangan teknologi yang ada di dunia, Cina itu juga ya harus mengimpor timah dari negara Myanmar. Ya, jadi ketika negara Myanmar ini tambang timahnya ditutup ya gitu guys ya yang ada di provinsi Manmau. Nah, ini timah ini harganya menjadi melonjak dan kemungkinan bisa menjadi langka. Sebenarnya ini adalah potensi yang sangat bagus ya untuk perusahaan timah yang ada di Indonesia. Nah, kita pun melihat ya di update di tradingeconomics.com, harga timah ya sudah melonjak dari yang tadi kita update berita di tanggal 8 Maret ini di angka 27.000 USD per ton. Harga timah sudah naik kembali ke level 28.258 US dollar per tonnya. Dan yang akan sangat diuntungkan dari kenaikan harga timah, dari kelangkaan timah ini adalah perusahaan BUMN yaitu PT Timah Tbk ya atau saham TINS. Nah, teman-teman perhatikan ya, TINS ini di 1 bulan terakhir mengalami kenaikan 55,26%. Lalu kita akan cek juga di 1 tahun terakhir guys ya. Sebenarnya Timah ini adalah salah satu saham yang dia itu sangat-sangat downtrend gitu guys ya. Di 1 tahun terakhir pun ini masih minus ya 14,90%, bahkan ketika itu ya di harga 500-an Timah belum mampu untuk adanya kenaikan kembali atau pullback gitu. Dan di 3 tahun terakhir kita pun melihat ya saham Timah ini sempat menyentuh level 2000-an gitu guys ya. Dan harga di saat downtrend ini menyentuh 500-an ya. Dan sekarang pun di harga 885 per lembar saham masih ada minus 53,42%. Kita cek di 5 tahun terakhir ya. 5 tahun terakhir saham TINS ini di tahun 2021 pada tepatnya ya sempat tembus di atas Rp2.000 per lembar saham, maksud saya Rp2.000 per lembar sahamnya seperti itu. Nah, jadi kita melihat ya kenaikan yang terjadi di saham Timah di 1 bulan terakhir ini sebenarnya bisa melanjutkan kenaikannya.
Hanya saja mungkin teman-teman bisa saya katakan ya untuk saham TINS ini, kalau misalnya teman-teman berani untuk masuk di saham TINS dan mencari capital gain, ini sudah setengah gambling gitu ya. Kenapa saya bilang setengah gambling? Ya karena kita beli hanya berdasarkan apa ya, fear of missing out atau FOMO ya, takut ketinggalan harga TINS ya, karena kenaikan harga timah yang terus melonjak tinggi dan adanya potensi kelangkaan dari bahan baku timah itu sendiri ya. Nah, jadi untuk saham TINS, kalau misal teman-teman perhatikan fundamentalnya, ini fundamentalnya banyak kekurangannya gitu guys ya dibandingkan kelebihan. Dari sisi valuasi, P/E ratio-nya juga minus gitu guys ya, minus 56 kali. PBV-nya sih ya masih murah ya, karena harga saham TINS juga mengalami penurunan kan ya. Lalu kita lihat dari sisi net income untuk tahun 2023, ini diproyeksikan akan mengalami kerugian sebesar 117 miliar. Padahal di tahun 2021-2022 saham TINS ini mengalami keuntungan gitu guys ya, yang cukup bagus nih. Apalagi di tahun 2021 ya, keuntungannya mencapai 1,3 triliun. Lalu turun di tahun 2022, laba bersihnya turun ya, dikarenakan kuartal 4 ini ternyata mengalami kerugian 105 miliar, jadi keuntungan net income atau laba bersih saham TINS di 2022 turun ya menjadi 1 triliunan aja. Tapi nggak masalah sebenarnya guys ya, selama perusahaan timah TBK atau TINS ini bisa laba gitu ya, ada kemungkinan TINS ini sebenarnya bisa lanjut bagi dividen rutin gitu ya. Tapi kalau misalkan TINS di laporan keuangannya atau di laba bersihnya mengalami kerugian, ya apa yang mau dibagikan sebagai dividen gitu kan ya. Nah, jadi sebenarnya untuk perusahaan-perusahaan BUMN ya dividen kecil itu sebenarnya nggak masalah. Yang penting ada support system atau ada sentimen positif lah ya. Misalkan seperti harga timah yang melonjak tinggi, lalu itu dikarenakan karena kelangkaan timah, itu kan menjadi salah satu sentimen yang sangat positif gitu ya untuk kita bisa mengakumulasi kembali. Untuk para investor ini apa ya, tidak ragu dan tidak takut gitu ya untuk berinvestasi terutama di perusahaan-perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia seperti itu. Nah, ini menjadi salah satu concern kita gitu guys ya dalam berinvestasi, di mana kita selalu melihat kinerja pertumbuhan laba bersih, kinerja dari pertumbuhan pendapatan, dan juga kinerja ya apakah perusahaan ini perform ya setiap tahun dan berhasil mencatatkan laba atau tidak seperti itu. Lalu kita cek dari rasio keuangan untuk debt to equity ratio juga sebenarnya masih sangat aman ya di angka 91,69%. Hanya saja memang dari laba bersih ini mengalami kerugian. Nah, kerugian ini juga didasari oleh adanya kasus korupsi, guys, di PT Timah Indonesia gitu, guys, atau di PT Timah lah ya, kita kayak memang nggak ada Indonesianya. Nah, jadi ada peran ya dari ex-direktur operasional PT Timah dalam kasus korupsi yang merugikan negara sebesar 271 triliun. Sebenarnya, saham-saham BUMN ini tidak terlepas dari berbagai macam kasus. Ada yang kasus gagal bayar, ada yang kasus korupsi, ya ada yang kasus apa ya, PKPU gitu guys ya, yang kemarin Antam gitu ya. Tapi ya Antam sudah clear ya, sudah bersih ya. Lalu ada juga kasus-kasus yang mungkin ya seperti divestasi gitu ya, atau seperti yang terjadi terhadap saham Inco. Lalu ada juga kasus force major yang terdapat di saham Pegas. Sebenarnya saham-saham BUMN ini tidak terlepas dari berbagai macam kasus. Hanya saja kasus korupsi ini sudah pasti merugikan negara, sudah pasti merugikan perusahaan seperti itu guys ya. Nah, kita lihat dulu di sini ya untuk update news dari detiksumbangSel.com. Kejaksaan Agung menetapkan ex-direktur operasional PT Timah Alwin Albar alias ALW sebagai tersangka kasus dugaan korupsi komoditas timah. Lalu apa perannya dalam kasus tersebut? Tersangka ALW bersama tersangka MRPT dan tersangka EE menyetujui untuk membuat perjanjian seolah-olah terdapat kerjasama sewa-menyewa peralatan processing peluburan timah dengan para smelter. Tujuannya untuk mengakomodir penambangan ilegal. Sebagai informasi, MRPT merupakan ex-direktur utama PT Timah Tbk dan EE yaitu ex-direktur keuangan PT Timah Tbk. Keduanya telah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka pada kasus ini ya guys ya, pada 16 Februari 2024.
Setelah memeriksa sebanyak 139 orang saksi, Kejaksaan Agung menemukan cukup bukti dugaan keterlibatan Alwin dalam kasus korupsi komoditas timah di Bangka Belitung. Kemudian ia ditetapkan sebagai tersangka. Nah, yang saya bingung dalam kasus ini, kenapa kok ex-direktur utama, lalu ada ex-direktur keuangan dan juga Alwin ya. Ini adalah ex-direktur operasional, ibaratnya ex itu adalah mantan gitu ya, mantan direktur operasional, mantan direktur utama, dan juga mantan direktur keuangan. Ini kenapa masih bisa terlibat dalam operasional perusahaan gitu guys ya, dalam kasus-kasus seperti ini. Ini kan sebenarnya harus dibikin jerak lah ya. Nah, kasus korupsi di Indonesia, kenapa kok semakin banyak? Itu karena hukumannya saya rasa terlalu ringan gitu guys. Jadi ya sebenarnya saya sangat membenci lah ya adanya kasus-kasus korupsi di Indonesia, terutama untuk BUMN. Gimana Indonesia mau maju kalau misalkan BUMN-nya pun ini masih banyak yang terkena kasus korupsi yang ibaratnya merugikan negara seperti itu. Gitu guys. Jadi sangat disayangkan gitu ya, kita melihat bahwa saham TINS ini punya potensi yang bagus untuk melanjutkan kenaikan. Bahkan di hari Jumat lalu juga harga sahamnya naik 9,94%. Tapi ada beberapa faktor yang menyebabkan kita itu ragu gitu guys ya untuk berinvestasi di saham TINS, yaitu Timah Tbk. Yang pertama adalah dari sisi fundamental ya, fundamental perusahaannya malah merugi di full year 2023 ya, proyeksinya akan merugi. Lalu adanya kasus korupsi gitu guys ya di baru-baru ini, yaitu di awal tahun 2024. Dan dari berita terbaru pun ya, Indonesia ini masih mandek gitu guys ya. Ekspor timah Indonesia ini masih mandek atau belum bisa mengekspor kembali ya timah ke luar negeri. Ini kan sangat disayangkan gitu ya, sangat-sangat disayangkan. Jadi kita membeli sebuah saham ya, tepatnya misalkan kita ingin beli saham TINS ya, tapi hanya berdasarkan berita ya, bukan berdasarkan dividen, bukan berdasarkan fundamental. Mungkin kalau misalnya kita beli saham Pegas, itu kita cukup tenang gitu ya, meskipun ada isu force major, tapi kita cukup tenang karena Pegas ini masih bisa bagi dividen, Pegas masih bisa beroperasional, Pegasnya masih bisa berdiskusi dengan Gunvor Singapura. Lalu misalkan kita beli saham Antam, kita pun akan tenang gitu ya setelah kasusnya beres gitu ya, kasusnya beres dan PKPU-nya ditutup, close gitu ya, tidak perlu memberikan 1,1 ton emas kepada Bapak Budi Said gitu ya sebagai tersangka barunya. Nah, jadi untuk berinvestasi di Antam, untuk berinvestasi di Pegas, di Inco pun kita sebenarnya tidak ragu ya, tidak ragu dan tidak was-was lah. Berbeda dengan kita investasi di TINS ini agak ada gamblingnya gitu guys. Jadi kita hanya beli berdasarkan sentimen berita saja seperti itu. Ya meskipun ada potensi kenaikan gitu guys, yang mungkin bisa naik sampai ke 1000, 1500 atau bahkan ke level 2000-an. Tapi saya rasa kenaikan yang tinggi ini harus didukung dengan pertumbuhan dari sisi dividen, dari sisi pendapatan laba bersih dan juga kinerja perusahaan. Nah, kita akan coba lihat ya dari income statement ya, dari menu finansial. Di sini kita bisa melihat di mana pendapatan ya saham TINS ini sebenarnya sudah ada perkembangan gitu guys ya, dari sejak pandemi ya. Sebenarnya di pandemi pun ini pendapatannya cukup tinggi ya guys ya, di angka 19 miliar. Di tahun 2020 ada penurunan menjadi 15 miliar, 2021 turun menjadi 14 miliar, dan tahun 2022 turun lagi menjadi 12 miliar. Tapi it's okay, nggak masalah sebenarnya. Pendapatan turun nggak masalah, yang penting masih bisa mencatatkan laba bersih gitu ya. Nah, dan kita lihat di sini ya, beban pokok penjualan di tahun 2022 sebenarnya juga ada penurunan. Tapi yang jadi persoalan adalah di sini kita melihat ya, laba bersih yang dapat diatribusikan ini dari tahun ke tahun semakin turun ya, meskipun kita lihat di tahun 2019-2020 sempat merugi ya, 2 tahun ini merugi, lalu di tahun 2021-2022 mengalami keuntungan 1,3 triliun dan 1 triliunan. Ini sebenarnya nggak masalah gitu ya. Tapi kenapa di tahun 2023 ya ini diproyeksikan akan merugi kembali, karena di kuartal 3-nya nih ada kerugian yang cukup besar, yaitu 104 miliaran gitu guys. Jadi saham TINS ya di sisi lain ada kasus korupsi, dan ternyata kita lihat kinerjanya juga belum bisa bangkit lagi ya, belum bisa melampaui laba bersih di tahun 2022 seperti itu. Dari sisi dividen, saham TINS ini sebenarnya saham yang berpotensi bagi dividen rutin. Teman-teman mungkin tahu ya jawabannya kenapa. Karena BUMN ini ibaratnya sapi perah lah ya, sapi perah yang harus bisa menghasilkan keuntungan
untuk BUMN itu sendiri gitu guys. Jadi ya harus menyetor dividen lah kepada Main ID gitu guys ya. Nah, teman-teman juga bisa lihat ya di sini untuk komposisi pemegang sahamnya ada PT Mineral Industri Indonesia atau Main ID ini memegang 65% saham TINS ya. Lalu masyarakatnya memegang 34,960 96% dan secara keseluruhan ya mayoritas pemegang saham TINS ini dipegang oleh investor lokal ya guys ya, sedangkan investor asing ini hanya sedikit gitu ya. Jadi untuk saham TINS semoga saja ya BUMN bisa bebenah lah ya terhadap saham TINS ini dan semoga kedepannya TINS bisa bagi dividen rutin. Nah kalau misal kita lihat dari rutinitas bagi dividen, sebenarnya di tahun 2023 itu masih bisa membagikan dividen ya, 2022, 2023 masih bisa bagi dividen. Ya meskipun yieldnya kecil hanya 3%, hanya 4,42%, tapi nggak masalah. Yang penting ada dividennya, yang penting kinerja bagus. Itu kita ibaratnya merasa terproteksi lah, merasa aman lah dalam kita berinvestasi. Investasi itu kan kita pakai uang ya. Kita berinvestasi di saham TINS ya, selagi dia ada dividen dan selagi kinerjanya positif, kita merasa aman gitu guys. Tapi kalau misalkan kinerjanya sedang turun ya malah merugi lalu ada korupsi itu kita malah sebenarnya was-was ya, apakah kita termasuk orang yang FOMO kalau misalnya kita masuk di saham TINS atau bagaimana. Seperti itu guys ya, untuk tahun 2020 wajar tidak bagi dividen karena memang merugi ya, waktu itu pandemi 2020, 2021 ini tidak bagi dividen karena merugi gitu ya. Tahun 2018, 2019 masih bisa bagi dividen meskipun yieldnya kecil dan teman-teman juga bisa lihat untuk saham TINS ya, ini ternyata saham yang rutin bagi dividen. Hanya saja BUMN sebagai pengendali saham TINS ini harus banyak berbenah terhadap saham TINS ya. Kroco-kroco apa ya ibaratnya XX direktur itu tolong jangan dilibatkan lagi gitu guys ya. Lalu tikus-tikus berdasi itu tolong dibasmi lah gitu ya. Kalau misalkan kita ingin BUMN yang sehat, kita ingin BUMN yang selalu menghasilkan laba, ya selalu menghasilkan menyumbang dividen kepada negara gitu guys ya. Nah kita harus membersihkan tikus-tikus berdasi ya, ex direktur yang berpotensi ya korupsi gitu ya di perusahaan-perusahaan milik BUMN. Oke guys, mungkin untuk TINS ini sudah saya jelaskan gitu guys ya, dan kita pun ya melihat garis besarnya bahwa TINS ini sebenarnya saham yang potensial dengan pembagian dividennya ya, meskipun dividen yieldnya kecil ya, hanya kisaran mungkin 3-4%, 3%, 4% ya mungkin sampai 5% maksimal gitu ya. Tapi kalau misalkan merugi, ya apa yang mau dibagikan sebagai dividen, seperti itu. Oke guys, kita lanjut ke saham selanjutnya ada NIKL. Ya, plat 5 Nusantara Tbk. Ya, mungkin untuk NIKL ini bukan saham yang kita lihat ya fundamentalnya bagus ya, karena memang di tahun 2023 pun ini merugi gitu guys ya. Ini sudah merugi ya. Sudah rilis kuartal 4 dan memang rugi 57 miliar. Padahal di tahun 2022 lalu sempat untung ya 111 miliar gitu guys di tahun 2022. Nah, kita pun melihat ya fundamental dari saham NIKL ini sebenarnya belum bagus gitu ya. Fundamentalnya belum bagus. PER-nya juga masih minus 23 kali dan PBV juga masih di angka 1,52 kali. Yang berarti ada indikasi bahwa NIKL ini juga saham yang sempat downtrend ya. Nah, di 1 bulan terakhir NIKL ya ini sudah naik 106% ya ke harga 520. Dari harga 250 ya, dia sideways ya di 250 per lembar saham, sudah naik ke Rp520 per lembar saham. Di 1 bulan terakhir ya naik 100%. Ini mengindikasikan bahwa ya langkanya timah bisa menjadi sentimen yang sangat positif untuk saham-saham yang ada di Indonesia. Nah, tepat ya seperti dugaan saya, NIKL ini ternyata saham yang sangat-sangat downtrend ya. Di 5 tahun terakhir pun ini minus 82%. Lalu kita cek juga di 3 tahun terakhir ya sempat menyentuh level 1000-an gitu guys ya, 1400, 1200 turun ya sampai Rp250 per lembar saham. Ini kan ibaratnya penurunan yang sebenarnya tidak sehat gitu guys ya di saham NIKL. Nah, untuk NIKL ya kita lihat di sini liabilitas ya, rasio keuangannya juga tidak sehat gitu ya. Dimana hutangnya jauh lebih besar dibandingkan total ekuitasnya itu di atas 100%. Profitabilitasnya juga minus ya, dividennya juga ya kita cek di sini dividennya
sebenarnya berpotensi bagi dividen ya di tahun 2022 bagi dividen, hanya saja karena terus merugi jadi tidak bisa bagi dividen ya gitu. Untuk NIKL ya kita lihat di sini komposisi pemegang sahamnya Nippon Steel Corporation memegang 35%, PT Krakatau Steel memegang 20% ya dan masyarakat memegang 14%. PT Asabri memegang 10%, Mitsui memegang 10% dan Metal One Corporation memegang 5%. Dari komposisi pemegang saham di sini memang mayoritas dipegang oleh investor asing ya sebesar 55,25%, sedangkan investor lokal itu memegang 24,65% seperti itu. NIKL juga sebenarnya saham yang sangat menarik ya. Kalau misalkan NIKL ini bisa untung gitu ya, kinerjanya bisa untung, ini NIKL juga sebenarnya punya potensi untuk bagi dividen, guys. Ya teman-teman cek di sini ya. NIKL ini sebenarnya dia sempat beberapa kali bagi dividen itu di tahun 2010, 2011, 2014, dan juga tahun 2022. Hanya saja ketika kondisi perusahaan sedang merugi, ya apa yang mau dibagikan sebagai dividen? Tentunya tidak bisa bagi dividen ketika kondisi perusahaan ini merugi. Seperti itu guys ya. NIKL juga ya kita lihat ya harga sahamnya mulai naik, tapi saya wanti-wanti ke teman-teman ya jangan FOMO gitu guys ya. Jangan FOMO, masih banyak saham bagus di bursa yang mungkin untuk saham TINS mungkin teman-teman bisa coba ya daripada teman-teman ibaratnya apa ya? Ini ya penasaran gitu ya. Mungkin masuk aja 1 lot 2 lot gitu ya untuk saham TINS karena saham TINS juga masih merugi kan, belum ada potensi bagi dividen kembali, tapi ada potensi kenaikan harga atau potensi melanjutkan kenaikan harga seperti itu guys ya. Nah, lalu kita lihat di tahun 2024 ini ternyata harga-harga komoditas ya seperti nikel juga mengalami kenaikan dan batu bara juga ini berpotensi mengalami kenaikan karena beberapa faktor ya seperti kondisi geopolitik dunia yang masih memanas ya, ada 3 perang yang sedang berlangsung. Yang pertama adalah perang Rusia Ukraina yang saya kira di tahun 2022-2023 itu akan berakhir. Tapi pada kenyataannya itu masih berlangsung ya guys ya. Lalu ada perang di Timur Tengah yaitu di Palestina ya. Israel melakukan genosida terhadap Palestina, itu juga peperangan yang masih berlangsung dan saya rasa ya belum menemukan titik terang. Lalu perang di Laut Merah juga ya, militan Hutsi Yaman masih bersiap-siap untuk membombardir kapal-kapal milik sekutu ya, milik Amerika dan juga sekutunya seperti Eropa dan lain-lain. Itu juga menjadi salah satu perang yang sampai saat ini masih memanas. Apalagi militan Hutsi itu sudah memamerkan jaringan kabel bawah laut gitu guys, sudah memamerkan, sudah menunjukkan gitu bahwa ini saya udah menemukan ini nih jaringan kabel bawah laut nih. Kalau misalkan kabel bawah lautnya dibom atau di lempar jangkar gitu, itu berpotensi putus gitu dan bisa mengganggu jaringan internet di seluruh dunia seperti itu, terutama di Asia gitu guys ya. Nah, jadi kondisi geopolitik ini bisa menyebabkan harga komoditas melambung tinggi ya, apalagi komoditas seperti minyak bumi ya, seperti batu bara gitu guys ya. Meskipun ya untuk crude oil WTI dan juga Brent oil ini perlahan-lahan mengalami normal correction seperti itu. Oke guys, mungkin cukup sekian ya guys ya. Video kali ini tidak ada prediksi dividen ya. Kita hanya membahas saham TINS yang sebenarnya punya potensi bagus untuk bisa uptrend ya, tapi mungkin kita nggak berani banyak-banyak gitu ya, kita nggak berani investasi terlalu masif gitu ya di saham TINS ini karena mempertimbangkan fundamental yang belum baik dan juga masih ada kasus-kasus seperti korupsi ya yang menyebabkan kerugian entah itu terhadap perusahaan ataupun terhadap negara. Oke guys, terima kasih sudah menonton channel Invest Saham. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.